Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saat-saat ini adalah saat yang sangat sulit, saat yang tidak mudah bagi dunia usaha, bagi ekonomi kita maupun ekonomi global. Betul-betul sangat sulit dan tidak gampang menyelesaikan persoalan karena tidak hanya satu soal urusan ekonomi, tetapi juga urusan kesehatan. Dan apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini ada lonjakan yang sangat tinggi di dalam penyebaran COVID-19 di negara kita Indonesia. Kita tahu yang lonjakannya eksponensial beberapa bulan yang lalu adalah India. India pernah di 2020 berada di angka 50.000 kasus aktif per hari. Kemudian turun menjadi 9.000 kasus per hari. Dan di akhir Januari, awal Februari naik eksponensial dari 9.000 menjadi 370.000 per hari. Lompatan yang sangat eksponensial sekali. Dan saat ini India sudah anjlok lagi turun menjadi 50.000 kasus per hari. Kita belajar dari sana. Tanya Pak Menteri Kesehatan bulan Januari, telepon Menteri Kesehatan India. Saya pun juga telepon Perdana Menteri Narendra Modi. Kenapa bisa kejadian seperti itu? 2-3 hari, 1 minggu ini juga sama. Di negara lain juga lompatan eksponensial terjadi di Inggris, di UK, kemudian di Israel yang sebetulnya sudah turun, kemudian melompat lagi. Israel sudah turun, vaksinasinya sudah lebih dari 70%, naik lagi. Australia baru 2-3 hari ini di Sydney juga lockdown karena juga kenaikannya yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, saya mengajak betul-betul kita semuanya hati-hati. Jangan lengah. Semuanya harus waspada. Jangan hanya berbicara ekonomi, tapi tidak melihat kesehatan. Tapi juga jangan hanya melihat kesehatan, tapi tidak melihat ekonomi. Dua-duanya ini harus berjalan beriringan. Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi. Dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Erlangga, Pak Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Enggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu, apakah 2 minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota, serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Kita adakan penilaian secara detail, yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO.
kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya. Saya berikan contoh peta misalnya di Jakarta Barat. RT, RW, dan kelurahan yang terkena COVID, Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa lihat, sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Artinya sudah merata. Sehingga memang harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.